Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Alfarika Nurhasanah dengan NIM A320180278, mahasiswi semester 7 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan PLP 2 yang saya ikuti dengan model yang saya pilih, yakni PJGP dengan terintegrasi KKNDIK. Kemudian, lokasi dan waktu tempat saya melaksanakan PLP 2 ini berada di Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Dukuh, RT 2 RW 2, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah. Dan untuk alokasi waktunya sendiri, dari mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 16 Agustus 2021. Akan tetapi PLP 2 ini berakhir pada 4 September 2021. Jadi sisa waktunya saya gunakan untuk menyusun artikel buletin yang juga menjadi luaran PLP 2. Kemudian selanjutnya, tokoh penting dan kontribusinya, maksud saya di sini adalah peserta didik yang menjadi sasaran dari pelaksanaan PLP 2 saya ini. Yang pertama yakni Hanifah Makarim Lutfi, yang merupakan peserta didik kelas 7 SMP di SMP Muhammadiyah Darul Arkom Klaten. Dan yang kedua Haikal Azaki, yakni peserta didik kelas 7 SMP di SMPN 1 Gatak Sukoharjo. Kemudian untuk rangkaian pembelajaran, saya menggunakan metode ajar tanya jawab dan penugasan. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, saya juga menggunakan pendekatan deduktif. Untuk media ajar, saya menggunakan papan tulis putih, spidol, dan PPT materi tercetak. Kemudian untuk melengkapi rangkaian pembelajaran, saya juga mencari sumber materi, di mana sumber materi yang saya gunakan adalah buku paket bahasa Inggris kelas 7 dengan judul When English Rings a Bell tahun 2016 yang telah direvisi oleh Kemendikbud. Sebenarnya untuk sumber materi sendiri, para peserta didik sudah memiliki buku paket dan lembar kerja siswa dari sekolah. Sehingga saya hanya melengkapi sumber materi dalam pengajaran saya dari sumber-sumber yang juga saya dapatkan. Kemudian hasil pelaksanaan sendiri, saya memiliki 3 hasil pelaksanaan. Hasil yang pertama yakni pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran mengalami peningkatan dan prestasi belajar para peserta didik menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, terdapat penurunan tingkat stres yang dialami peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 dikarenakan pembelajaran yang dilaksanakan lebih atraktif. Jadi, menurut wawancara yang saya lakukan terhadap para narasumber atau peserta didik saya, mereka mengatakan bahwa pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini terbilang tidak kondusif dan juga tidak atraktif, sehingga mereka sendiri pun cenderung tidak memiliki pendalaman yang matang tentang materi yang disampaikan oleh para guru. Sedangkan mereka sendiri interaksi dengan teman-teman pun juga berkurang. Jadi, dalam pelaksanaan PLP 2 ini, beruntungnya saya bisa meningkatkan rasa nyaman peserta didik dalam berinteraksi dengan pengajar dalam proses pembelajaran. Tentu saja saya melaksanakan pembelajaran dengan metode home visit sebagai alternatifnya, dikarenakan pembelajaran harus dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Kemudian, capaian kegiatan yang saya dapatkan dari PLP 2 ini adalah yang pertama artikel buletin luaran PLP 2. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran PLP 2 ini, saya juga menyusun artikel buletin untuk luaran dan berhasil tersusun sebelum tenggat waktu yang diminta. Kemudian peningkatan pemahaman materi pembelajaran, ini capaian kegiatan untuk para peserta didik.
Pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran meningkat hingga 45% dari yang sebelumnya di sekolah. Kemudian, pembelajaran yang kondusif dan atraktif. Pembelajaran yang dilaksanakan terbilang kondusif karena peserta didik dapat mengikuti dengan baik dan terbilang atraktif karena menyenangkan bagi peserta didik. Di mana saya mengajar dengan berbagai macam media pembelajaran yang mungkin menurut mereka cukup menarik, dan bahasa yang saya gunakan juga terbilang cukup santai untuk mereka dan mudah dipahami. Kemudian di sini saya ada beberapa dokumentasi, yakni foto-foto terkait pelaksanaan. Untuk catatan, pembelajaran memang dilakukan secara terpisah. Jadi saya memang mempunyai 2 peserta didik, akan tetapi pembelajaran dilakukan terpisah, tidak berkelompok, dikarenakan ada peraturan di tengah pandemi COVID yang mewajibkan kami untuk menjaga jarak aman. Jadi yang sebelah kanan sini adalah Hanifah Makarim Lutfi, kemudian yang sebelah kiri ini adalah Haikal Azaki. Kemudian selanjutnya saya juga melampirkan video terkait dari PLP ini, yang juga sebenarnya saya sudah submit di Google Form. Jadi mungkin untuk Bapak Suharyanto bisa ditonton kembali ya Pak. Kemudian selanjutnya, terima kasih. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.